Shalom teman-teman, nama saya Riana Lustaz Lelai, NPM 2235232. Pada saat ini saya akan menjelaskan proyek kami yang kelompok 4 yang berjudul itu Siasma. Pertama-tama kita login dulu, yaitu ke akun admin. Akan muncul menu utama kita, itu ada dashboard, mahasiswa, mata kuliah, jadwal kuliah, rekap absen, transkrip nilai, petugas, laporan KS, dan logout. Pertama pada dashboard yaitu masih terdapat tampilan mahasiswa, matkul, transkrip, dan jadwal. Pada menu ini tampil mahasiswa satu karena data mahasiswa sudah ada satu, sudah saya bikin tadi. Lanjut ke matkul masih kosong, transkrip nilai, dan jadwalnya. Lanjut pada tabel mahasiswa, menu mahasiswa. Saya sudah ada data pertama, kita lanjutkan data kedua. Kita bikin nama kita Rieno, tanggal lahir, Medan. Kita pilih fakultas kita, yaitu sastra mungkin. Sastra. Dan status mahasiswa kita aktif, dan nomor telepon itu atas saja. Dan kita pilih gambar kita. Kita acak juga gambarnya. Data berhasil ditambahkan. Lalu muncullah dua data. Ya, pada tombol search kita bisa mencari data yang telah kita tambahkan tadi, seperti Rieno. Akan muncul data yang telah kita cari. Pada tombol ininya kita dapat mengubahnya, seperti kita ubah fakultasnya seperti ilmu komputer dan jurusannya. Kita perbarui. Karena gambarnya belum terinput, kita input lagi gambarnya. Ini tadi. Lalu kita perbarui. Data berhasil diperbarui dan akan terganti fakultas dan jurusannya. Lalu pada menu mata kuliah, kita belum ada data mata kuliahnya, kita tambah dulu. Ini nama mata kuliahnya misalnya statistika SKS, dan semesternya kita pilih itu semester 4 dan jurusannya teknik informatika. Lalu kita simpan. Data berhasil ditambahkan. Lalu data tersebut yang kita tambahkan tadi akan muncul pada menu mata kuliah. Kita juga bisa mengeditnya, seperti SKS-nya misalnya kita bikin 5 SKS, kita perbarui, maka data akan diperbarui. Tombol search-nya juga berfungsi, tapi karena satu data kita tambah data yang kedua. Misalnya nama mata kuliahnya itu bisnis, kita bikin 6 SKS, kita pilih semester kita sampai jurusannya. Nah, kita simpan, kita berhasil ditambahkan. Lalu kita search, misalnya statistika, maka akan muncul data yang telah kita cari. Lalu pada menu jadwal kuliah masih kosong juga, kita tambah. Ini kode mata kuliah ini yang telah kita bikin tadi, statistika dan bisnis. Kita pilih salah satu, statistika, pada hari Rabu, waktunya itu 10, kelas 4 SB, ruangan 210, dan dosennya Kosma. Simpan. Data berhasil ditambahkan. Kita tambahkan satu data lagi. Kita pilih tadi yang bisnis. Kita bikin hari Kamis. Waktunya jam 9. Kelas 4 SB juga. Ruangannya asal aja. Pesennya asal juga. Asal aja. Lalu kita simpan. Pada bagian search kita juga bisa mencari berdasarkan nama mata kuliah. Kita cari bisnis, maka akan muncul data yang kita cari. Lanjut ke menu absensi mahasiswa, kita tambah. Kita cari data mahasiswanya, bukan menginput manual, tapi kita yang cari yang data kita upload tadi, seperti ini Rieno. Kita ambil data tadi dan mata kuliahnya juga yang kita telah input di menu mata kuliah.
Kita bikin jumlah pertemuan kita misal 16. Catatannya mantap. Kita simpan. Data berhasil disimpan. Lalu kita bikin data kedua kita, misalnya kita bikin pada mahasiswa yang lain seperti ini Larusta. Kita bikin mata kuliahnya bisnis, jumlah pertemuannya 10 misalnya. Catatannya lebih rajin lagi. Lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Kita juga bisa mencari data yang kita input tadi, tapi berdasarkan NIM. Kita cari NIM-nya 20252. Maka akan muncul data yang kita inginkan. Lalu pada transkrip nilai, kita tambahkan transkrip nilai kita. Ini data mahasiswanya kita pilih dari menu mahasiswa yang tadi. Kita pilih misalnya Rieno mungkin. Kita pilih mata kuliah yang tadi, statistika. Jumlah absen ini juga kita ambil dari rekap absen yang tadi. Kita pilih yang ini. Kita input nilainya 90, 60, 60. Kita bikin keterangannya mantap. Lalu kita simpan. Data berhasil disimpan. Maka akan muncul jumlah-jumlahnya serta nilai huruf dan keterangannya dan nilai akhirnya. Kita bikin tambah data kedua kita. Kita pilih mahasiswa yang kedua tadi, itu Larusta. Kita pilih mata kuliahnya. Kita ambilkan absennya tadi, ini. Kita bikin 90. Oh iya, dan juga kelompok kami membuat kalau misalnya absen itu tidak nyampe 12, itu UAS-nya maka akan 0. Bisa kita buat misalnya UAS 90. Keterangannya mantap juga. Data berhasil disimpan. Maka otomatis nilai UAS-nya 0 karena dia itu pertemuannya tidak sampai ke 12, sedangkan yang mahasiswa yang lain sampai 16 karena terdapat pada codingan kami. Lalu kita bisa juga mencari data yang kita input tadi berdasarkan NIM juga 2251. Maka akan dapat dia data yang kita inginkan. Lalu pada menu tugas ini akun-akun kami semuanya. Dan pada laporan KAS bisa kita download juga dalam bentuk PDF. Ya, inilah dia bentuknya PDF. Oke. Lanjut kita akan ke menu dosennya. Ini dia tadi menu admin. Kita bikin dosen. Pada akun dosen ini, dosen hanya bisa melihat rekap absen dan transkrip nilai yang saling berrelasi tadi. Misalnya ini pun bisa search juga berdasarkan NIM-nya 20252. Dan kita bisa menambahkan data yang baru, misalnya kita tambahkan data mahasiswa, data mahasiswa. Kita pilih mata kuliahnya juga. Jumlah pertemuannya 15, catatannya saja. Lalu kita simpan. Data absensi berhasil disimpan. Lalu pada transkrip nilai juga sama, kita bisa mencari data yang kita inginkan berdasarkan NIM-nya juga atau tidak berdasarkan kode mata kuliahnya saja. MKH 2507002, dia akan muncul. Kita tambah satu data lagi, yaitu statistika. Mungkin jumlah absennya kita asal aja sini, mungkin 90, ini 90. Keterangannya ya. Dan jangan lupa juga data mahasiswanya tadi yang telah kita input seperti ini. Lalu kita simpan. Data berhasil ditambahkan. Lalu yang data kita tambahkan tadi itu bisa juga kita lihat dalam menggunakan akun admin. Kita logout dulu. Menggunakan akun admin tadi Rian. Maka nilai akan juga bertambah pada akun admin dan rekap absen. Pada codingannya juga yang ini perlu login. Dan ini menu jadwal kuliahnya.
Baiklah, sekian dari yang saya jelaskan mengenai kelompok kami, yaitu Syahna. Demikianlah, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan.